Izah TV bersama membangun akhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Izah TV, kembali lagi di program acara konsultasi kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber Dr. Hendra Irawan, spesialis saraf. Tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dan nikmatnya alhamdulillah kami bisa kembali lagi hadir pada acara pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, serta uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai pula ke kerabat beliau, ke sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para pemirsa Izah TV, Dr. Hendra Irawan sudah hadir di studio Izah TV. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya dok, selalu. Masya Allah. Nah, semoga dokter dan juga keluarga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin para pemirsa Izah TV, kita akan kenalkan terlebih dahulu beliau, Dr. Hendra Irawan. Beliau adalah spesialis saraf ya dok. Iya. Ya, jadi beliau tahu tuh kalau ada penyakit saraf, konsultasinya adalah ke beliau. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal stroke lebih dekat ya dok, Masya Allah. Jadi kita nanti akan bahas seperti biasa pemaparan dari beliau, apa itu stroke, gejalanya, faktor resiko, bagaimana cara penanganannya, dan seluk-beluknya. Kemudian di sesi berikutnya kami persilakan bagi pemirsa Izah TV yang ingin berkonsultasi kepada dokternya, nanti hubungi saja di 0821 8062 3333. Baik, mungkin kita langsung aja dok ngobrol tentang penyakit stroke ini dok. Karena ya banyak orang yang terkena stroke, banyak orang yang salah dalam menangani stroke, tapi kita harus kenal terlebih dahulu apa itu stroke dok. Silakan dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Selalu bersyukur ya, alhamdulillah atas semua nikmat hingga hari ini kita bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Tentunya juga hari ini kita bisa memberikan edukasi mengenai stroke. Jadi stroke itu adalah suatu penyakit saraf yang sampai saat ini sebenarnya masih menjadi momok, menakutkan ya, tapi juga terabaikan. Menakutkan tapi terabaikan. Iya. Kenapa? Orang takut terkena stroke, tapi orang tidak peduli dengan faktor-faktor yang bisa bikin stroke. Nah, terus terkadang juga sudah mengenali itu gejala stroke, tapi mungkin karena kecapean aja, ditunggu beberapa hari baru datang untuk berobat. Jadi stroke itu adalah suatu penyakit saraf yang terjadinya mendadak, dari sehat langsung menjadi sakit. Nah, dan ini gejalanya banyak sekali, ya. Bisa gejala ringan, bisa gejala yang sampai berat, dan itu penyebabnya adalah karena kelainan pembuluh darah di otak. Jadi mendadak ada kelihatan gejalanya, terus nggak karena ngapa-ngapain, maksudnya nggak karena jatuh, nggak karena dipukul, tapi tiba-tiba langsung jadi sakit. Nah, gejalanya apa? Nah, itu salah satunya bisa yang mungkin paling sering kita ketahui, ngomongnya jadi berubah. Ya. Yang tadinya ngomongnya jelas jadi pelo atau cadel. Nah, R-nya jadi luntur. Nah, atau bahkan yang jadi nggak bisa ngomong. Jadi kita ajak ngomong, kita tanya A, jawabnya B. Atau bahkan kita tanya, kita ajak ngobrol, dia cuek aja. Ini juga bisa. Jadi dia nggak bisa ngomong dan dia nggak ngerti. Jadi diam aja. Nah, biasanya gejalanya disertai dengan badan yang lemah sebelah.
Jadi bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri, tangan dan kaki. Walaupun mungkin kekuatannya nggak sama ya. Nggak sama. Kadang mereka cuma ngerasa tangannya aja yang lemah nih. Padahal kalau kita suruh jalan juga udah kurang lurus. Wah, kurang kuat. Nah, tapi dia ngerasa kakinya masih kuat nih, Iya, Dok. karena masih bisa jalan. Nah, itu yang kadang suka terabaikan kata saya. Oh, masih bisa jalan kok, tapi jalannya udah nggak normal. Terus bahkan makan yang tadinya biasa pakai tangan, ini makannya jadi pakai sendok, mau masuk ke tangan mulut aja susah. Ya. Nah, itu mendadak. Jadi dia bisa saat bangun tidur. Berarti ini jadi ada gejala-gejalanya yang menentukan penyebabnya. Sebagian besar mungkin ada yang bangun tidur. Iya, Dok. Ada yang lagi ngobrol atau Tiba-tiba. baru ke kamar mandi. Yang sering juga ke kamar mandi. Katanya jatuh di kamar mandi, padahal serangannya di kamar mandi. Nah, itulah mungkin salah satunya kalau kita diajarin masuk kamar mandi untuk baca doa. Mungkin. Iya, Dok. Nah, terus apalagi kalau gejalanya sampai nggak sadar, itu udah jelas ya. Bisa sampai ngorok, atau bahkan bisa sampai kejang-kejang. Dan akan kelihatan bahwa tangan dan kakinya baik kanan atau kiri itu lemah. Nah, inilah beberapa gejala-gejala stroke. Nah, ada lagi yang suka mungkin datangnya salah alamat juga, pandangannya. Pandangan. Ya, jadi dia mendadak matanya itu gelap sebelah. Jadi bisa sebelah kanannya atau sebelah kirinya atau bahkan gelap satu mata, Iya, Dok. atau matanya jadi juling tiba-tiba ya. Pokok kata kuncinya mungkin mendadak atau tiba-tiba. Jadi yang tadinya matanya lurus ke depan dua-dua, sekarang satu ngintip kanan, satu lurus. Nah, jadi dia ngelihat sesuatu itu jadi dua, disertai dengan rasa pusing. Nah, itu juga salah satu gejala stroke yang biasanya terjadinya di daerah vital, di daerah batang otak. Tuh. Nah, banyak sekali. Jadi memang kita kalau nggak kenal, nggak tahu ya. Ini yang mematikan tapi terabaikan. Iya. Yang sangat banyak sekali ya. Mungkin contoh-contoh orang yang tahu stroke ini apa. Cuman kita kurang kenal lebih dalam. Jadi nggak tahu cara pencegahannya, apa penyebabnya. Nah, ngomongin kalau penyebabnya, Dok, mungkin dokter bisa menjelaskan kok bisa terjadi stroke. Penyebabnya gimana? Apakah ada sumbatan atau gimana di otaknya tersebut? Atau tiba-tiba putus jalurnya gitu, gimana, Dok? Iya. Jadi stroke itu terbagi dua ya. Ada stroke penyumbatan, tersumbat, dan ada stroke perdarahan. Kalau perdarahan ini pecah. Nah, kalau stroke tersumbat itu dia disertai dengan faktor-faktor penyebabnya, sehingga yang prosesnya itu bukan bisa dalam waktu sesaat, bisa juga bertahun-tahun. Jadi istilahnya kalau pembuluh darahnya yang mulai menyempit, atau kita kenal dengan aterosklerosis, pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya jadi kaku, lama-lama makin nyempit, makin nyempit, dan kebetulan itu pembuluh darah ke otak. Nah, jadi kalau ke jantung ya jadi penyakit jantung, kalau ke otak ya jadinya stroke. Nah, itu prosesnya panjang tuh. Nah, tapi ada juga yang penyebabnya karena gangguan dari jantung sendiri. Jadi ini bikin sumbatan besar karena aliran jantungnya nggak bagus, bikin sumbatan-sumbatan yang cepat kejadiannya. Jadi biasanya kejadiannya misal lagi olahraga atau lagi jalan tahu-tahu jatuh, nah itu bisa karena gangguan di jantung. Nah, satu lagi ya karena pecah pembuluh darah. Pecah. Jadi boleh dibilang putus, boleh. Yang jelas dia pecah. Jadi darah yang harusnya di pembuluh darah itu masuk ke jaringan otak, keluar. Nah, inilah yang gejalanya cenderung lebih berat dibanding penyumbatan. Bisa disertai nggak sadar, mendadak, bisa muntah, bisa bahkan sampai kejang-kejang. Jadi itulah pembagian mengenai penyebabnya ya, Dok. Masya Allah. Jadi ya ada dari jantungnya, penyumbatan tadi. Ya, kalau kita pernah
bahas tentang hipertensi itu juga masuk Nah, juga ya dok? itu masuknya ke faktor resiko. Faktor resiko ya dok? Ya, Oh, iya. kalau faktor resiko stroke itu ada 2. Kalau faktor resiko stroke itu ada yang bisa dimodifikasi bahasanya. Ada yang tidak bisa dimodifikasi. Modifikasi. Nah, ini udah takdir istilahnya. Ya, Jadi ya tinggal berdoa selalu diberikan kesehatan. Kesehatan. Nah, jadi kalau yang tidak bisa dimodifikasi ini itu ras, jenis kelamin, ya, kemudian usia, genetik. Nah, ini nggak bisa kita modif. Mau jenis kelaminnya diganti pun tetap aja. Tetap aja Nah, nggak bisa ya dok? terus genetik ya memang udah turunannya. Ras kita termasuk ras yang faktor risiko stroke. Makanya Indonesia cukup tinggi juga kasus stroke-nya. Nah, yang bisa kita mainkan adalah faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Nah, disinilah ada darah tinggi, hipertensi, kencing manis. Masuk juga dok? Iya, ini kencing manis ini namanya aja manis ya. Namanya aja manis. Jadi dia kalau saya sih biasa nyebutnya seperti rayap. Rayap. Diam, tenang, tapi dia sudah menggerogoti di mana-mana. Nah, kemudian kolesterol, asam urat tinggi, gangguan fungsi ginjal. Masuk juga dok? Iya, jantung, kemudian merokok. Nah, alhamdulillah mungkin kita yang sudah mengaji sudah terhindar dari hal itu. Kemudian alkohol, narkotika, ya. Dan ada lagi yang mungkin tanpa disadari ada di kita. Apa itu dok? Itu stres. Wah, masuk juga ternyata. Iya. Insyaallah. Awal bulan muda mungkin tenang ya, udah mulai nipis-nipis itu udah mulai. Jadi faktor resiko yang salah itu adalah kemudian obesitas. Obesitas masuk juga. Ya. Nah, ini yang bisa dimodifikasi, itu yang kata saya terkadang terabaikan. Ya, mengapa? Udah tahu nih. Iya dok. Yang tidak bisa dimodifikasinya termasuk, tapi jauhnya darah tinggi, karena kecapean aja tensinya tinggi, gitu kan, akhirnya dia nggak kontrol. Makanan-makanan yang mesti dihindarin, tapi tetap aja, nah itu. Iya dok. Jadi ya minimal kalau saya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ya. Artinya ya ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan yang nggak bisa dimodifikasi. Kalau yang bisa dimodifikasi kita ikhtiar supaya tetap sehat ya dok. Iya, insya Allah. Jangan sampai yang nggak bisa dimodifikasi udah terabaikan, yang modifikasi juga diabaikan. Terabaikan juga ya, jadinya banyak sekali ya akhirnya terjadi yang tidak diinginkan seperti stroke tadi. Nah, kalau bicara tentang faktor resiko dok, ada nggak dok faktor resiko yang terbesar yang mungkin dokter pernah tangani? Mungkin ada datanya atau yang ya. Gitu, dok. Faktor resiko yang paling sering adalah hipertensi ya. Wah, darah tinggi. Darah tinggi ya dok. Darah tinggi ini kenapa? Walaupun jadi obatin, kadang kita cuma jalan atau lari tensi naik. Nah ini bener, dok. Pasien cenderung kadang tensi saya pagi bagus-bagus aja kok katanya kan. Tapi begitu dia mulai aktivitas tensinya udah mulai tinggi, belum terkena misal ya di jalan macet, panas itu juga tensi bisa naik. Jadi terkadang tidak patuh untuk minum obat hipertensi. Nah, jadi sebagian besar penyebab stroke itu adalah hipertensi. Stroke perdarahan itu adalah hipertensi. Stroke penyumbatan itu juga hipertensi. Kolesterol, asam urat, ginjal, jantung itu ujung-ujungnya darah tinggi juga hipertensi. Jadi, obesitas ujung-ujungnya darah tinggi. Jadi faktor resiko hipertensi ini lumayan besar ya. Iya. Jadi harus dikontrol. Seandainya ada orang misalnya cek ternyata tekanan darahnya tinggi, dikasih resep sama dokternya, malah nggak diminum, bahaya nih dok ya. Jadi itu bisa jadi penyebab dari stroke tadi. Karena kalau udah tekanan darah tinggi, ada sumbatan pula, sehingga apa ya dok namanya di batang otak akhirnya. Ya bisa bikin aliran darah ke otak jadi menurun ya. Jadi seperti itu.
Jadi kalau kita udah tahu ya harus punya cara pencegahannya ya dok. Mhm. Nah kalau kita bicara tentang cara pencegahan, kalau seandainya ada keluarga kita atau saudara kita dok yang ada nih gejala-gejala stroke seperti yang dokter katakan tadi, oh tiba-tiba layu, apa tiba-tiba mati, atau tiba-tiba nggak bisa digerakkan, apa solusi yang harus kita lakukan? Ya. Nah, dengan mengetahui gejala-gejala stroke tadi, tentu kita bisa jadi lebih sigap Dok. dalam menyikapinya. Nah, perlu diingat bahwa pengobatan stroke itu ada waktu emasnya. Kalau bahasanya ada golden periodnya. Jadi untuk stroke penyumbatan itu ada waktu emasnya, itu golden periodnya itu maksimal sampai 6 jam. Atau kita lebih prepare di 4,5 jam. 4,5 jam. Kenapa? Dalam waktu kurang dari 4,5 jam ini, itu ada obat yang bisa kita masukkan. Obat melalui infus. Ya. Itu bisa untuk memecah sumbatan. Nah, melalui cairan infus obatnya, dan ini udah tersedia. Jadi bisa, insya Allah ya tidak terjadi penyumbatan. Nah, walaupun terjadi ya mungkin akan minimal sekali. Jadi apa langkah paling cepat adalah begitu ngelihat, ini kayaknya stroke, udah nggak usah pikir panjang, segera bawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Kenapa? Untuk memangkas waktu. Iya, jangan mampir ke klinik terdekat, jangan mampir ke puskesmas terdekat, karena fasilitasnya kurang memadai. Jadi memang harus ke rumah sakit. Nah, jadi kenapa kita perlu pemeriksaan juga, baik itu pemeriksaan darah dan terutama untuk pemeriksaan pencitraan otak ya, untuk CT scan minimal biar kelihatan. Kalau memang ternyata sumbatan kurang dari 4,5 jam, ini bisa kita berikan obatnya melalui infus. Tujuannya ya biar sumbatannya tidak terjadi. Nah, untuk tingkat lebih tinggi lagi, kalau untuk sumbatan-sumbatan besar itu bisa dilakukan penyedotan pembuluh darah yang tersumbat. Tapi ini juga waktunya maksimal kurang dari 24 jam. Tapi alangkah lebih baik kalau semakin cepat kejadian, semakin cepat tindakannya. Jadi jangan pikir panjang. Untuk menunda, mungkin karena kecapean aja, besok baru lihat, itu telat. Ya, kalau sudah telat, stroke-nya sudah jadi. Pengobatannya jadi lebih berat. Jadi beban untuk pasien sendiri, dan juga beban untuk keluarga. Ya, saya rasa akan mengganggu ya. Iya, benar. Nah, kalau stroke perdarahan, tindakan yang bisa kita lakukan adalah ya untuk istirahat. Dan kalau memang perdarahannya sangat besar, mungkin perlu tindakan operasi. Nah, tapi kalau perdarahan biasanya memang cepat dibawa ke rumah sakit, karena pasiennya cenderung biasa tidak sadar. Kalau tidak sadar biasanya nggak didiamin di rumah tuh. Iya, dok. Yang didiamin di rumah nih yang tangannya kebas-kebas saja, senyumnya agak-agak sini sudah mulai mencong-mencong, iya, ngomongnya kurang-kurang jelas, cadel-cadel. Nah, ini biasanya aman, nggak apa-apa ya. Itu yang jangan anggap gejala ringan itu jangan diabaikan. Harusnya ya langsung segera ya, iya. Semakin cepat semakin baik. Iya, tentunya, insya Allah. Dalam artian arti pertama, ada prioritas pertama, semakin cepat semakin baik. Ya. Atau minimal ya 4,5 jam tadi ya, Iya, atau kurang dari 4,5 jam, dan atau kalau bisa lebih lagi tadi dalam 24 jam. Iya, pokoknya tapi itu khusus untuk stroke yang berat. Yang berat ya, Dok. Jadi harus secepatnya dibawa ke rumah sakit, bukan ke fasilitas kesehatan terdekat. Iya. Kalau fasilitas kesehatan terdekat, misalnya puskesmas atau klinik, ya mungkin ya tadi ya, Dok, kurang memadai ya, Dok. Menunda pelayanannya semakin lama ya, Dok. Jadi harusnya langsung ke rumah sakit, ke IGD kan, Dok? Iya, ke IGD. Langsung ke IGD, langsung di apa ya namanya, proses lah, semakin cepat. Jadi itu untuk pasien yang mengalami stroke. Nah, kalau kita sendiri, Dok, seandainya mengalami stroke, apa yang kita rasakan ya, Dok? Nah, ini saya nggak suka sama kata-kata ini. Ya. Kenapa, Dok? Ini kan jangan pakai kita.
ya. Kalau ada yang terkena Oh, stroke. kalau ya. ada yang maaf dok, kita ralat berarti. Kalau kita bahayanya nanti jadi doa ya dok. Gitu dok. Iya, Jadi jangan. bahayanya jangan sampai. Semoga tidak sampai. Jadi seandainya ada yang mengalami stroke, yang dirasakan tuh apa sih dok? Ya, gejala-gejalanya ya pastinya. Pasti. Kalau gejala stroke ya bisa yang tadi saya bilang ngomongnya jadi cadel, badannya berat sebelah, tangan dan kaki, bisa juga disertai dengan rasa goyang, rasa berputar, pandangannya jadi ngelihat itu jadi dua, Iya dok. kemudian bisa sakit kepala yang hebat. Nah, ada stroke perdarahan yang kita bilang perdarahan di subarachnoid ya. Ini dia keluhannya awal-awal itu hanya sakit kepala. Hanya sakit kepala. Tangan dan kakinya kuat. Nah, tapi sakit kepalanya sangat hebat. Yang mungkin baru sekali itu dia ngalamin sakit kepalanya. Iya dok. Nah, itu biasanya juga menunjukkan suatu tanda stroke Tanda stroke. perdarahan. Iya. Nah, dan ingat bahwa semuanya terjadi mendadak atau tiba-tiba. Iya, masya Allah. Nah dok, jadi itu ya yang dirasakan adalah pusing, kemudian tiba-tiba mata nggak bisa, ada buram sebelah ya dok. Iya. Nah kalau misalnya proses yang dialami atau tatkala tindakan itu telat, berarti udah telat ya dok? Atau gimana dok Ya. penanganannya? Apakah berbeda dengan yang awal tadi, yang lebih cepat tadi, atau ada penanganan berbeda? Jadi kalau kejadian stroke, pengobatannya saya bilang ada waktu emasnya, golden time-nya itu adalah kurang dari 4,5 jam. Nah, apa harapannya? Jadi dia baru terjadi sumbatan, istilahnya daerah sana itu masih kering, Iya dok. belum mati. Oh gitu. Nah, jadi sel-sel sarafnya ini belum mati, tapi suplai darah ke area tersebut sudah berkurang. Nah, ini baru sebatas kering. Nah, kalau pengobatannya cepat, yang kering tadi itu jadi teraliri lagi, sehingga nggak jadi mati. Nggak jadi mati selnya, Dok. Tapi kalau sudah terlambat, selnya jadi mati. Kalau sel otak mati ini udah nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa dapat. Walaupun maaf omong dengan teknologi canggih, dengan obat canggih, sel matinya tidak akan pulih lagi. Artinya nggak bisa kembali kayak otot misalnya, sel otot dan Ya. lain-lain ya dok? Tapi dia bisa regenerasi, Oh, timbul regenerasi. sel-sel baru. Dan timbulnya sel-sel baru ini nggak bisa instan. Perlu waktu, perlu kontrol, dan perlu stimulasi. Jadi makanya orang stroke itu harus dilatih, Dilatih. digerakkan. Tujuannya ya untuk memancing stimulus timbulnya sel-sel saraf baru, sehingga fungsinya bisa kembali seperti normal lagi. Nah, lain hal kalau baru kejadian ya dia nggak sempat rusak, Nggak sempat rusak. hampir istilahnya hampir rusak, bisa terselamatkan ya istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi memang dan terkadang edukasi ini nggak diketahui. Edukasinya Ya. kurang meluas secara masyarakat, jadi ya orang mungkin terabaikan juga ya, Ya. dok. Jadi Karena seperti apa? Terkadang memang kalau stroke ringan ada yang beberapa itu maaf omong nggak diobatin pun sehat dia. itu. Kok bisa gitu ya dok? Iya, itu kembali ke takdir mungkin ya. Jadi ada yang stroke, misal lemah sebelah kanan, nah, terus ternyata dia ya hari-hari akhirnya dalam beberapa hari sehat lagi. Nah, itu ada. Cuma kan kita nggak bisa menunggu sekian hari. Sekian hari, benar. Itu juga sehat. Nah, Iya, kan iya, seperti itu. karena tiap orang juga beda-beda kan. Iya. Ya, kita nggak tahu penyebabnya dia kok bisa bagus. Kenapa? Apakah sumbatannya hilang sendiri ya? Atau gimana? Mungkin doanya lebih cepat. Mungkin lah dok. Tapi kalau seandainya sumbatan sudah ada di otak, misalnya karena apa namanya dok, kolesterol misalnya, kan bisa juga ya dok. Iya. Bisa nggak dok kok hilang sendiri? Bahasanya ya secara mandiri otomatis dia sehat sendiri kayak tadi dok. Apakah bisa gitu dok? Jadi
kolesterol, asam urat, kencing manis sama darah tinggi serta kegemukan ya. Itu bisa bikin pembuluh darahnya menjadi kaku. Iya, Dok. Ya, kaku menjadi menyempit. Nah, kalau menyempit ini itulah yang perlu tindakan lebih canggih lagi. Ya, kalau kita sebut itu dengan kateterisasi. Apa itu, Dok? Itu ada bahasanya namanya, kalau pernah dengar mungkin ada istilahnya DSA kepala ataupun kateterisasi. Nah, ini kita periksa langsung pembuluh darah otaknya. Jadi nanti masukin kateter kecil halus ya melalui paha, itu akan nampak tuh nanti pembuluh darah otaknya secara langsung aliran darahnya. Nah, tujuannya yaitu untuk mencari apakah ada yang tersumbat, apakah ada yang menyempit. Nah, kalau menyempit ini nggak akan selesai istilahnya dengan obat-obatan. Nah, itu harus dilakukan tindakan untuk dilebarin lagi. Kalau mungkin kalau dengar pasang ring di jantung udah sering ya. Sering. Nah, untuk ke area kepala juga bisa. Bisa. Jadi kita bisa lebarkan pembuluh darahnya sehingga aliran darah menjadi lebih lancar lagi. Insya Allah sih resiko stroke-nya juga menurun. Nah, tapi tetap faktor resikonya harus terkontrol. Jangan sampai sudah dilebarin, kolesterol tetap tinggi, tensi tinggi juga terus ya. Ya, kita nggak bisa jamin ya, Dok. Iya. Nggak bisa jamin suatu saat terkena stroke lagi. Baik, Masya Allah udah banyak sekali obrolan kita panjang, Dok, tentang apa stroke, faktor resiko, gejala, dan lainnya. Mungkin kita kembali ke pemirsa Aizah TV. Kita akan buka interaktif dulu ya, Dok. Bagi pemirsa Aizah TV yang ingin bertanya seputar penyakit stroke dan tentang saraf juga, silakan hubungi kami di 0821 80 62 3333. Baik, Dok, kita akan bacakan ada pesan yang masuk, Dok. Assalamualaikum, Dok. Saya pernah melihat di sosial media, jika ada orang yang tiba-tiba mengalami stroke, penanganan pertamanya memencet bagian bawah hidung. Jika kemudian menusuk bagian jari menggunakan jarum, apakah itu dibenarkan, Dok? Terima kasih sebelumnya, Dok. Barakallahu fiik. Jadi ini mencet bawah hidung, kurang paham juga, Dok. Kemudian ditusuk jarum di bagian jari gitu, Dok. Nah, itu apakah dibenarkan? Ya, ini adalah pertanyaan yang biasanya paling sering muncul. Paling sering muncul. Ya. Kenapa? Karena memang kita sudah sering mendengar ya di lingkungan kita bahwa kalau kejadian stroke tusuk jarinya. Tusuk jarinya. Nah, perlu diingat bahwa stroke itu adalah gangguan pembuluh darah di sentral. Di sentral itu di otak. Di otak yang terjadi penyumbatan ataupun terjadi perdarahan. Nah, sementara yang ditusuk itu di jari. Jari ini pembuluh darah kecil. Jadi dari area lokasinya aja udah sangat berbeda. Ya. Jadi secara teori ini tidak memberikan efek apa-apa. Justru akan lebih beresiko. Kenapa? Jarumnya dapat dari mana? Kalau ibu-ibu saya yakin punya. Ya, tinggal cabut jarum pentulnya udah tusuk. Tapi apakah jarumnya steril? Iya, benar, Dok. Nah, nanti malah timbul penyakit baru, bisa jadi tetanus, bisa jadi infeksi. Nah, tapi secara teorinya memang tidak memberikan manfaat apa-apa. Jadi kalau curiga stroke, ya penanganan paling awalnya adalah segera bawa ke rumah sakit. Bahkan Kementerian Kesehatan pun sudah bikin jargon. Jargonnya adalah segera ke RS. Nah, segera ke RS. Ya, jadi jangan berpikir bahwa dengan menusuk jarinya memencet bawah hidung. Iya. Mungkin lebih bagus doain aja langsungnya biar sehat. Iya, Dok. Jadi secara teori dari penjelasan dokter ya kurang disarankan ya, Dok, untuk seperti itu. Sangat tidak dianjurkan. Ya nggak dianjurkan ya, Dok. Yang jelas harus bawa langsung ke rumah sakit. Jangan tunggu serangan yang lebih parah. Jangan berpikir ini stroke bukan ya. Lebih baik bawa aja dulu. Kalau memang bukan ya kan tinggal balik ya. Kalau ternyata, karena kadang gejalanya itu seperti naik tangga, Mas. Iya, Dok. Tadinya cuma
ngomongnya aja agak berat, dalam sejam kemudian tangannya jadi berat, kakinya jadi berat. Nah, itu. Jadi menjelang ke rumah sakit kadang gejalanya udah lebih jelas tuh. Nah, apalagi kalau udah kita tunggu gejalanya jelas, tapi udah lewat tuh waktu yang saya bilang tadi, 4,5 jam. 5 jam lah datang ke rumah sakit. Kita udah ya, tinggal pengobatannya istilah pengobatan konvensional lagi. Tinggal berusaha untuk pencegahan, mencari faktor resiko. Nah, yang lebih baik kita lakukan adalah pengobatan intervensinya. Istilahnya kita bisa mengurangi angka kecacatan, mengurangi angka kematian. Iya, Dok. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah ada gejala jangan tusuk jari, jangan pencet hidung. Pencet hidung nanti kurang oksigen ke otaknya malah nambah berat. Malah ya. berat jadi. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dok. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa Aizah TV tersebut. Baik, kami masih persilakan bagi pemirsa Aizah TV yang ingin bertanya, berkonsultasi, silakan hubungi kami di 0821 8062 3333. Dok, ini mungkin ada pertanyaan, namun ini bukan menyangkut stroke, Dok. Kami masuk ke kerusakan saraf. Ini bahasanya qadarullah teman terkena kerusakan saraf di tulang belakang, Dok. Divonis tidak bisa diobati kembali. Itu kenapa ya, Dok? Divonis oleh dokter itu tidak bisa diobati kembali. Ya, terima kasih. Cuma pertanyaannya ngambang banget ya. Ngasih ambigu. Jadi pertama, dokter apa dan yang bilang bahwa ini nggak bisa diapa-apain lagi, ya? Apakah memang dari dokter saraf atau teman sejawat yang lain? Kemudian gangguannya apakah di tulang belakangnya? Apakah gangguannya memang betul-betul di saraf tulang belakangnya? Nah, penyakitnya pun banyak sekali. Jadi kalau kita selalu berpikir bahwa semua penyakit itu hadisnya deh ya, semua penyakit itu ada obatnya kan, tinggal kita ikhtiar. Cuma kan tetap dengan mengetahui penyakitnya apa, kita bisa memberikan penjelasan bahwa oh ini kemungkinan besar akan bertahan tetap seperti ini. Oh ini dengan pengobatan, dengan mungkin perlu operasi ataupun dengan terapi fisioterapi rutin atau dengan pemasangan alat bantu mungkin bisa membantu mengurangi gejalanya. Nah, jadi memang ada beberapa penyakit yang istilahnya terminal, misal adanya tumor, ya, apalagi tumor yang sudah menyebar kemana-mana. Ya ini mungkin istilahnya masa depannya lebih berat. Nah, dibanding kalau istilahnya saraf terjepit. Kalau di tulang belakang kan umumnya orang bilang bahwa saraf terjepit. Saraf terjepit ini pun ya ada faktor-faktor yang bisa bikin saraf itu menjadi lebih ringan. Nah, tentunya perlu konsultasi lebih mendalam. Lagi. Iya. Baik, Dok. Ini baru dapat informasi namanya spinal cord injury, Dok. Oh, ya. Nah, itu berarti dia trauma. Trauma. Ya. Jadi kalau trauma saraf tulang belakang, nah ini ada mungkin adalah beberapa kasus ya. Istilahnya dia kerja benerin genteng, bocor atau jatuh, terduduk. Iya, Dok. Itu sarafnya istilahnya langsung ketekan. Nah, itu langsung lumpuh total. Nah, ini pun waktunya ada. Ada waktu kayak stroke tadi? Iya, waktunya kurang dari 3 jam atau maksimal sampai 8 jam itu bisa kita berikan obat supaya meminimalisir atau memulihkan kembali fungsi sarafnya. Iya, Dok. Lewat dari 8 jam, ya itu takdir, Mas. Jadi memang sarafnya mati permanen. Permanen, Dok? Iya. Jadi dia kalau memang nggak bisa jalan, ya sarafnya yang untuk berjalannya jadi mati. Nah, tapi ya tetap kita tetap harus selalu ikhtiar. Usaha, ya mungkin dengan doa ya. Iya, Dok, benar. Semuanya bisa berubah gitu ya.
Ya, walaupun mungkin sudah divonis Ya. tidak bisa. Tapi memang benar ya dok ini spinal cord injury? Spinal cord injury itu ada golden time-nya maksimal 8 jam. Ya Allah, Dan subhanallah. kalau sudah lewat 8 jam ya sarafnya jadi mati. Oh. Yang trauma tadi ya, spinal cord injury itu injury itu trauma saraf tulang belakang. Jadi kalau sarafnya udah mati ya itu perlu regenerasi lama, perlu waktu lama untuk pulih, bahkan mungkin perlu pemeriksaan tambahan yang lebih canggih lagi. Ya. Ya tentu perlu usaha lebih maksimal ya. Benar, dok. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa Aisyah TV 6. Kami masih persilakan bagi pemirsa Aisyah TV yang ingin bertanya silakan hubungi kami di 0821 86 233 33. Ada pertanyaan dok. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya ibu rumah tangga umur 30 tahun. Tangan saya sering sakit dan telapak tangan bisa sampai panas. Kadang seperti ketusuk jarum. Terkadang bukan tangan saja dok, kaki juga. Tangan dan kaki sebelah kanan. Untuk asam urat, tensi gula darah, kolesterol semuanya normal. Apa ada obat dan terapinya? Ya. Itu sih pertanyaan dok. Terima kasih. Jadi kalau ibu-ibu, nah itu ibu-ibu ini biasa yang rajin nih, yang ngeluh ya. Iya dok. Kenapa? Karena untuk di tangan, kebas, kesemutan, bahkan rasa tertusuk-tusuk, seperti rasa habis kena megang cabe. Nah ini akibat ibunya terlalu rajin, ya. Dia melakukan gerakan-gerakan berulang-ulang, di mana saraf di pergelangan tangan ini yang meradang sehingga terjepit. Nah, ya semua kerjaan ibu rumah tangga lah ya. Iya dok. Masak, motong-motong, masak, nyuci piring, ngelap, terutama meras. Masuk juga ya dok. Jadi pakai kerja lebih enak. Nanti kalau sudah diam istirahat, ya lebih grenyem lagi, lebih bahkan bisa ganggu waktu tidur atau bangun tidur pagi nih tangannya rasanya pegal banget. Nanti naik motor baru sebentar udah pegal. Obatnya satu, Bu. Istirahat. Jadi tangannya ini harus istirahat lurus. Oh gitu ya dok. Ya, nah obatnya gampang tapi susah dilakukan. Susah Iya. Mas. Kalau kita bilang bahwa obatnya satu Bu, istirahat. Terus siapa yang ngerjain katanya Iya, kan? benar, Ya kan? Ya itu kan pilihan ya. Pilihannya. Mau sehat pilihannya itu. Bahkan ada sarung tangannya itu untuk tangannya biar jangan gerak-gerak. Jadi obatnya nggak susah, tangannya mesti istirahat. Istirahat, benar-benar istirahat. Benar-benar ini ya, Dok. Nah, terus ya memang kalau berat ya perlu minum obat juga ya. Iya, iya. Nah, sama di kaki itu ada pergelangan kaki itu ada sarafnya juga, kurang lebih sama seperti di tangan ini. Jadi dia ada sarafnya yang tertekan atau terjepit lah bahasanya. Iya, iya. Baik. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari ibu yang bertanya tadi. Mungkin dok ada pesan-pesan khusus buat pemirsa agar bisa terhindar dari yang namanya stroke ini dok. Silakan dok. Ya. Stroke perlu kita kenali lebih dekat lagi, perlu dipahami lebih jelas lagi, dan jangan berpikir untuk menunda. Jadi kalau curiga stroke, jangan pikir panjang, segera bawa ke rumah sakit. Kita bisa mengurangi angka kecacatannya dan kita bisa mengurangi angka kematiannya. Tujuannya ya bisa memberikan kualitas hidup lebih baik lagi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Faktor-faktor penyebab stroke yang mungkin mulai saat ini harus sudah mulai kita screening sendiri ke tubuh sendiri, minimal ke diri kita sendiri. Kalau punya faktor-faktor resiko yang tadi saya sebutkan, udah saatnya lah untuk dikelola, dimodifikasi supaya bisa mengurangi. Ini pun hanya mengurangi risiko stroke. Semoga kita selalu sehat semua dan terhindar dari penyakit stroke dan kita bisa melakukan ibadah dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas materinya
himbauan juga kepada masyarakat. Semoga ilmu yang dokter berikan kepada masyarakat bisa bermanfaat dan kita sebagai masyarakat bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan seperti stroke tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian dok. Mungkin tadi juga pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini. Kami juga ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Aizah TV yang sudah ikut bergabung bersama kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua dalam kebaikan, diberikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian acara pada kesempatan kali ini, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.